I just can't help crying. I think that most of Russian don't. Hai, balik lagi nih sama SDM ID. Nah guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Oke, seperti biasa kita akan membagikan informasi-informasi yang unik dan juga menarik, dan yang pastinya bisa menambah wawasan kalian. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya yang ada di sebelah kanan. Ayo bangun channel ini bersama-sama agar memberikan manfaat kepada kita semua. Jangan lupa untuk bagikan juga video ini kepada teman-teman kalian ya. Terima kasih. Konflik Rusia dan Ukraina semakin memanas. Presiden Rusia Vladimir Putin disebut telah meluncurkan invasi ke skala penuh di Ukraina. Diberitakan beberapa sumber, perang tersebut diungkap oleh Menteri Luar Negeri Ukraina yaitu Dmytro Kuleba. Suara-suara ledakan terdengar di kota-kota Ukraina tak lama setelah Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina. Pernyataan tersebut dikeluarkan Putin sebagai tanggapan atas ancaman yang datang dari Ukraina. Menurutnya, Rusia tidak bertujuan untuk menduduki Ukraina. Pertumpahan darah terletak pada rezim Ukraina, kata Putin. Sehari sebelumnya, pemerintah Ukraina telah mengumumkan keadaan darurat nasional waktu setempat di tengah meningkatnya ancaman invasi Rusia. Sebenarnya apa penyebab konflik Rusia versus Ukraina yang berujung perang ini? Sejarah konflik Rusia versus Ukraina. Akar konflik Rusia versus Ukraina dapat ditelusuri dari sejarah yang keberadaan wilayah tersebut sekitar 1200 tahun yang lalu. Rusia dan Belarusia lahir di tepi sungai Dnieper di Kievan, Rus, sebuah negara adidaya pada abad pertengahan yang mencakup bagian besar Eropa Timur. Meski terlahir di wilayah yang sama, baik Rusia maupun Ukraina memiliki perbedaan yang jauh dari segi bahasa, sejarah hingga kehidupan politiknya. Namun Presiden Rusia Vladimir Putin berulang kali mengklaim bahwa keduanya adalah salah satu bagian dari peradaban Rusia. Klaim ini dibantah oleh Ukraina. Rusia versus Ukraina sudah terlibat konflik tahun 1917. Dalam perjalanannya, Rusia versus Ukraina memang sudah terlibat konflik pada tahun 1917 pada saat terjadinya revolusi Bolshevik. Ukraina adalah salah satu dari banyak negara yang terlibat dalam perang saudara yang brutal sebelum sepenuhnya diambil oleh Uni Soviet pada tahun 1922. Pada awal tahun 1930-an, untuk memaksa petani bergabung dengan pertanian kolektif, pemimpin Soviet Joseph Stalin mengatur sebuah kelaparan yang mengakibatkan kelaparan dan kematian jutaan orang di Ukraina. Setelah itu, Stalin mengimpor sejumlah besar orang Rusia dan warga negara Soviet lainnya. In Russia now, protests end like this. I'm sorry, so shocked. I just can't help crying. I think that most of Russian don't support this. It's horrible. And why don't they support it? Because it's not our war. It's war Putin, Biden, or anyone else, but not our nation. Banyak yang tidak memiliki kemampuan berbahasa Ukraina dan hanya memiliki sedikit ikatan dengan wilayah tersebut untuk membantu mengisi kembali penduduk di timur. Warisan sejarah ini menciptakan garis pertahanan yang bertahan lama karena Ukraina Timur berada di bawah kekuasaan Rusia jauh lebih awal daripada Ukraina Barat. Orang-orang di timur memiliki ikatan yang lebih kuat dengan Rusia dan cenderung mendukung para pemimpin yang condong ke Rusia. Sebaliknya, Ukraina Barat menghabiskan waktu berabad-abad di bawah kendali pergeseran kekuatan Eropa seperti Polandia dan Kekaisaran Austro-Hungaria. Salah satu alasan mengapa Ukraina di Barat cenderung mendukung lebih banyak politisi yang condong ke Barat, populasi Timur cenderung lebih berbahasa Rusia dan Ortodoks, sementara bagian Barat lebih berbahasa Ukraina dan Katolik. Penolakan perdagangan pada tahun 2013. Ukraina memperoleh kemerdekaannya setelah lepas dari Uni Soviet pada 1991 lalu. Hubungan Rusia dan Ukraina mulai memanas pada tahun 2013 yang disebabkan oleh kesepakatan politik dan perdagangan penting dengan Uni Eropa, dilansir dari BBC. Demi hubungan yang lebih dekat dengan Moskow, Presiden Ukraina yang pro-Rusia Viktor Yanukovych menolak perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa. Penolakan tersebut memicu protes massa hingga Viktor Yanukovych digulingkan dari jabatannya pada tahun 2014. Masalah pencaplokan Crimea pada tahun 2014. Dilansir dari beberapa sumber, pada Maret 2014, Rusia melakukan pencaplokan terhadap Crimea, sebuah semenanjung otonom di Ukraina Selatan dengan loyalitas Rusia yang kuat.
Pencaplokan ini dilakukan dengan dalih membela kepentingan warga negara yang berbahasa Rusia. Dalam waktu beberapa hari, Rusia selesai mencaplok Crimea. Pencaplokan di semenanjung Crimea ini mendorong pecahnya pemberontakan separatis pro-Rusia di wilayah Donetsk dan Luhansk, tempat pendeklarasian kemerdekaan dari Ukraina. Pemberontakan ini memicu pertempuran sengit berbulan-bulan. Tercatat lebih dari 14.000 orang tewas akibat konflik tersebut. Perjanjian damai yang gagal pada tahun 2015. Pada tahun 2015, Rusia dan Ukraina melakukan perjanjian damai untuk mengakhiri pertempuran skala besar dengan ditengahi oleh Prancis dan Jerman. Namun upaya tersebut gagal mencapai penyelesaian politik. Gencatan senjata berulang kali dilanggar. Masalah keinginan Ukraina gabung ke NATO. Konflik Rusia versus Ukraina juga disebabkan oleh keinginan Ukraina untuk bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization atau NATO. Hal tersebut memicu ketegangan Rusia yang seakan melarang Ukraina untuk bergabung dengan NATO. NATO sendiri didirikan pada tahun 1949 dan telah berkembang ke 30 negara, termasuk bekas-bekas Republik Soviet, yakni Lituania, Estonia, dan Latvia. Sebenarnya apa yang diinginkan Putin? Rusia telah berbicara tentang momen kebenaran dalam menyusun kembali hubungannya dengan NATO dan telah menyoroti 3 tuntutan. Ia menginginkan janji yang mengikat secara hukum bahwa NATO tidak akan berkembang lebih jauh. Pada tahun 1994, Rusia menandatangani perjanjian untuk menghormati kemerdekaan dan kedaulatan Ukraina yang merdeka. Tapi tahun lalu Presiden Putin menulis sebuah artikel panjang yang menggambarkan Rusia dan Ukraina sebagai satu negara. Dan sekarang dia mengklaim Ukraina modern sepenuhnya diciptakan oleh komunis Rusia. Dia melihat runtuhnya Uni Soviet pada bulan Desember 1991 sebagai disintegrasi sejarah Rusia. Presiden Putin juga berpendapat bahwa jika Ukraina bergabung dengan NATO, aliansi itu mungkin mencoba untuk merebut kembali Crimea. Dan itulah beberapa penyebab di balik konfliknya Rusia dan juga Ukraina. Menurut kalian gimana? Silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar.